Halo, saya Sabit Huraira. Dalam Kotlin kita mengenal dengan yang namanya property delegation. Jadi property delegation ini merupakan sebuah proses di mana kita mendelegasikan proses get dan set pada sebuah property kepada kelas lain. Dan mungkin kalian masih agak bingung dengan maksudnya, tapi di sini saya akan jelasin tentang property delegation pada Kotlin. Pada contoh ini kita bisa lihat bahwa kita punya sebuah kelas MyObject yang punya sebuah property myTitle dengan tipe data string dan dengan assign value myTextExample. Kemudian kita akan menggunakan kelas MyObject ini untuk mendefinisikan sebuah variabel myObject dari kelas MyObject ya. Dan di sini kita coba mencetak nilai dari myTitle-nya. Maka di sini akan muncul myTextExample sesuai dengan nilai assign pertama dari property myTitle. Nah, pada baris selanjutnya kita mencoba untuk memodifikasi nilai myTitle ini dengan this is change dan kita cetak ulang dan tentu saja hasilnya pun akan berubah. Jadi property myTitle ini bisa kita tangkap, kita get, sekaligus bisa kita set secara bersamaan pada suatu property. Nah, hanya saja ini sebenarnya merupakan pendefinisian yang biasa banget kita lakukan ya dalam Kotlin. Nah, kadang-kadang kita menemukan sebuah case atau proses bisnis yang mewajibkan kita untuk memisahkan atau membedakan antara proses get dan set pada suatu property. Jadi misalnya, property myTitle ini, saya mau bedain antara fungsi setnya dan fungsi getnya. Jadi mereka akan punya proses yang sedikit berbeda di setiap pemanggilan get atau set. Sebagai contoh, saya akan bikin masing-masing fungsi getnya yang pertama. Dan yang kedua kita bikin fungsi setnya. Nah ini, di sini kita masukkan value. Artinya apa? Artinya saat si get dipanggil, maka dia akan mengeksekusi yang ini. Kalau set dipanggil, dia akan mengeksekusi yang ini. Jadi nggak langsung assign nilai seperti contoh yang ada sebelumnya. Misalnya di sini kita akan coba print aja ya. Kalau dia manggil get, dia akan print get value. Dan kalau dia panggil set, dia akan print set value. Sehingga kita tahu bahwa setiap fungsi ini dipanggil pada blok kode yang berbeda. Oke, dan pada saat get dia tinggal return field-nya, dan pada saat set dia akan set nilainya langsung. Oke, nah ini kalau kita jalankan, maka dia akan menampilkan hal yang berbeda. Print. Nah, dia akan menampilkan keterangan lebih detail yang memang dihasilkan ketika kita manggil get dan setnya gitu. Jadi karena kita ada modifikasi, ketika dia manggil get dia akan ada print L get value dan saat dia set dia akan print L set value. Maka dari itu kita bisa lihat beberapa output yang berbeda. Nah, cuman kalian bisa bayangin nggak, misalnya nih ya, misalnya ada beberapa kasus yang juga sama dengan proses atau property myTitle. Jadi misalnya anggaplah ada 10 myTitle yang mau bikin proses yang sama seperti ini misalnya. Kalian bisa bayangkan apa enggak sih, kalau ada 10 proses berarti kita harus ngetik ini satu-satu, ngetik get dan setnya terpisah-pisah satu persatu dan itu makan waktu sekali. Bayangin kalau misalnya ada 100 properti yang mengadopsi hal yang sama seperti ini. Ini akan sangat melelahkan. Ini akan sangat melelahkan sekali. Nah, maka dari itu kita untuk memudahkan hal ini, kita bisa pakai yang namanya property delegate. Oke, jadi untuk bikin property delegate, saya akan definisikan seperti ini. Yang pertama, saya akan import nilai Kotlin reflect seperti. Oke, kemudian kita akan misalnya definisiin sebuah kelas baru seperti ini. Kita definisiin value dengan tipe data any. Jadi tipe data any ini artinya kita bisa masukin semua jenis data. Kalau nanti ada string, ada integer, kita bisa masukin semuanya. Dan di sini pada proses getnya kita akan ambil nilai ini, nilai yang sama dengan yang kita definisikan. Jadi dia juga akan sama-sama print ln get value dan return, bukan fill sini, returnnya value seperti ini. Oke, sementara untuk set value, di sini ada new file. New file ini artinya nilai baru nilai yang akan diassign kepada saat dia melakukan set value. Oke, dan di sini kita kasih tip. Ini nggak ada tipenya karena ini function biasa, nggak return apa-apa ya. Dan di sini kita set dan di sini kita value sama dengan new file. Oke ya, ini udah jadi. Nah, sekarang kita udah bikin sebuah kelas myDelegate yang dia punya property value dan dia punya operator fun get value dan juga set value. Jadi dia punya operasi get dan juga set
dan di sini kita definisikan baik value ataupun class reference-nya dengan any. Artinya apa? Artinya kita bisa gunakan myDelegate ini untuk variabel-variabel yang tipe datanya bebas apa aja. Mau string kayak, mau integer, mau list dan segala macam, dia bisa mengelola hal tersebut karena kita udah set dengan any tipe datanya. Nah, kemudian gimana cara kita untuk menggunakan kelas myDelegate ini agar bisa mendelegasikan sebuah set dan get pada sebuah properti. Oke, nah jadi di sini kita tinggal definisi aja. Jadi myTitle ini cukup kita rubah menjadi nih ya, any by myDelegate seperti ini. Dia menghasilkan hal yang sama dengan kode kita sebelumnya. Nah, sekarang saya akan jelasin gimana ini bisa terjadi. Jadi yang pertama adalah kita mendefinisikan produk myTitle ya dengan tipe data any juga any. Tapi sebenarnya tipe datanya ini di sini sih masih nggak ketahuan ya. Di sini nggak ketahuan ini tipe datanya apa karena memang kita bebasin aja. Tapi dia ketahuan saat di sini nih ada proses di isChange. Di isChange ini dia kan di set sebagai string ya, dan di sini juga sebenarnya udah kita kasih default seperti ini, artinya dia string ya secara default. Nah, jadi dengan menggunakan by myDelegate artinya kita mendelegasikan cara metode set dan get dari variabel myTitle ini dengan kelas myDelegate ini. Dan pada kelas myDelegate ini kita bisa lihat di sini juga udah ada get dan setnya. Ini harus ada nih ya, get dan setnya. Di sini kita udah set bahwa ketika dia get kita akan print ini dan saat set dia akan print ini. Sehingga kita secara otomatis akan melempar atau mendelegasikan proses get set variable myTitle ini ke dalam kepada kelasnya si myDelegate ini. Dan kode yang kita hasilkan dengan yang tadi itu sama, tapi bedanya apa? Bedanya kalau kita pakai delegation, umpamanya kita punya 10 variabel yang ingin mengadopsi hal yang sama, kita tinggal gunakan property delegation saja. Kita nggak perlu satu persatu mendefinisikan nilai-nilainya kayak yang tadi kita buat tadi, gitu. Dan penggunaan property delegation ini sering kalian temukan kalau di Kotlin tuh kalian pasti sering lihat by lazy gitu kan. Artinya dia mendelegationkan set get-nya pada fungsi si lazy tadi. Nah, kelas lazy itu sebenarnya ada mekanisme sendiri kenapa sering digunakan, dan itu memang pada tahapan yang berbeda ya. Jadi nggak akan saya bahas. Jadi di sini saya akan jelasin hanya terkait dengan property delegation. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga membantu.